Presiden Prabowo dalam bahaya setelah mengganti 5 menteri di kabinetnya. Loh, kenapa? Nah, teman-teman, sekarang akan kita bahas di video kali ini. Teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman, seperti kita ketahui, 5 menteri yang bisa dibilang menteri Jokowi diganti oleh Presiden Prabowo. Salah satunya adalah Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi Budi Ari. Ini yang jadi perbincangan 2 menteri ini. Oke, teman-teman. Di mana bahaya ketika Prabowo yang seorang presiden mengganti menterinya? Kan biasa dilakukan. Oke, teman-teman. Seperti kita ketahui, Prabowo menjadi presiden didukung oleh Jokowi. Jadi, ketika orang-orang Jokowi dikeluarkan dari kabinet Prabowo, berarti dengan kata lain, Presiden Prabowo sudah mulai berani melawan Jokowi. Kan begitu dia. Jadi bahayanya di mana? Teman-teman, beredar isu akan ada lagi reshuffle kabinet. Tahap kedua bahkan tahap ketiga. Jadi, menteri-menteri ini akan goyang. Jadi ketika goyang, dia akan berusaha mempertahankan atau bisa-bisa menjatuhkan Presiden Prabowo. Bisa-bisa ya, kalau bisa ya. Kan begitu teman-teman, kalau bisa. Karena posisi Prabowo sekarang nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Bisa dilihat dari Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Panglima ABRI masih orangnya Pak Jokowi. Jadi ini politik, kita bahas politik teman-teman. Kita tidak menimbulkan kebencian kepada seorang, tapi ini membahas politik. Kalian bisa pahami ya, jangan sampai kalian membenci Jokowi atau Prabowo atau orang lain. Cuma ini politik. Dalam politik sekali lagi teman-teman, tidak ada teman abadi dan tidak ada lawan abadi. Selama ada kepentingan, mereka akan bersatu. Seperti bersatunya Jokowi dengan Prabowo kali ini. Dulu kan mereka lawan. Oke, kita bahas lagi. Di mana bahayanya Prabowo? Prabowo hanya punya dua menteri yang bisa dipercaya akrab dan patuh kepada beliau. Siapa itu? Teddy, satu lagi siapa lagi itu namanya yang di kabinet yang sering di istana itu? Menteri Mensesnek ya. Begitulah kira-kira teman-teman. Hanya 2 menteri. Yang lain kan masih abu-abu lah dibilang. Jadi ya bahaya ketika seorang presiden di dalam posisi nomor 1, tapi orang-orang di bawahannya tidak sejalan, itu bahaya teman-teman. Contoh yang terjadi kemarin, Presiden Prabowo membuat kebijakan ini ditentang oleh menteri bawahannya, atau kebijakan dibuat oleh menteri lain, langsung Prabowo merubah, nggak boleh begini, Bahlil atau siapapun lah itu. Jadi di sini posisi untuk membuat rakyat marah kepada Prabowo bisa. Kita lihat di awal-awal Presiden Prabowo menjadi presiden kan, sering terjadi masalah gas LPG dengan Bahlil, kan begitu juga tuntangan Prabowo. Berarti di sini apa? Ada semacam pergerakan untuk menggeser Prabowo dari kecintaan rakyat kepada Presiden Prabowo. Sekarang kan rakyat lagi cinta-cintanya kepada Presiden Prabowo. Setelah kemarin menyuruh DPR UU Undang-Undang Perampasan Aset segera, dan banyak kebijakan Prabowo yang pro rakyat. Tapi bisa jadi kalau Presiden Prabowo tidak segera, di antara 3 ini, Kapolri, Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, atau Panglima TNI, diganti salah satunya yang pro kepada Prabowo, Pak Prabowo dalam bahaya. Karena ini kunci teman-teman. Ini kunci 3 ini.
kepolisian kuncinya untuk pelayanan masyarakat. Tahulah kalian tugas kepolisian kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, tahulah kalian kan masalah pemberantasan korupsi. Sehingga Jaksa Agung yang sekarang, yang maaf bisa dibilang pilihannya Jokowi, masih menyimpan siapa itu? Sylvester ya, Sylvester. Orang paling setia kepada Jokowi. Belum bisa tangkap, masa nggak bisa tangkap? Kan begitu teman-teman. Jadi posisi Prabowo sangat-sangat belum aman. Dan Panglima TNI, memang Panglima TNI ini nggak berapa pengaruh. Tapi jika dikendalikan oleh orang di belakang layar, bisa-bisa berbahaya ini. Kita tahu kan kudeta militer di mana-mana. Dulu Soeharto, siapa dia? Dari ABRI kan? Nah, jadi teman-teman, posisi Prabowo masih sangat-sangat dalam bahaya. Jika Prabowo tidak segera, misalnya Kapolri ganti orang setia kepada dia. Tapi kemarin ada dia Wakapolri ya, diundang ke istana ya. Ada isu-isu ya. Habis itu Menko Polkam yang sekarang belum ada. Bisa kan kalau misalnya Pak Gatot kan agak berseberangan dengan Jokowi, bisalah setia kepada Prabowo. Nah, itu ada peluang Gatot Nurmantio untuk menjadi Menko Polkam supaya setia kepada Prabowo. Karena Presiden Prabowo sekarang benar-benar butuh orang yang setia kepada beliau. Kalau tidak, tidak aman. Masih 4 tahun lagi. Tapi ini pertarungan yang cukup bagus. Mungkin ya di pihak Gibran pun masih belum aman karena kan ada isu-isu pemakzulan yang dinahkodai sekarang oleh siapa namanya Roy Suryo. Bahaya nih teman-teman. Jadi ini antara Prabowo dan wakilnya atau bisa dibilang dari pihak Jokowi saling mendahulukan siapa duluan jatuh. Nah, kita doakan Pak Jokowi sehat, Pak Prabowo sehat, mereka bisa bersaing secara sehat tanpa harus mengorbankan rakyat. Mereka harus bersaing secara sehat tanpa mengorbankan rakyat. Sudah capek rakyat, ya. Karena ulah-ulah tokoh politik. Oke teman-teman, sekali lagi Prabowo dalam bahaya dan belum aman setelah mengganti kabinet menteri kabinetnya. Oke teman-teman, semoga Indonesia dalam keadaan aman, jangan terpecah belah karena masalah elit-elit politik, tetap bersatu. Oke. Saya akhiri. Oh ya, sebelum saya akhiri, kalian jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.